Wacana penundaan pemilu 2024 dilontarkan tiga ketua umum partai koalisi pendukung Jokowi Maruf, yakni PKB, PAN, dan Golkar. Berbagai kalangan menduga ada tekanan dari kelompok tertentu kepada tiga ketua umum partai tersebut. Belum lagi Presiden Jokowi tak kunjung bersuara perihal usulan penundaan pemilu 2024 yang tak memiliki dasar hukum. Lalu siapa yang memetik keuntungan dan menjadi otak di balik wacana penundaan pemilu 2024? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan tenaga ahli utama Deputi 5 KSP, Sigit Pamungkas. Selamat sore, Mas Sigit. Selamat sore. Ada Ketua DPP Golkar, Nusron Wahid. Selamat sore, Mas Nusron. Saya sudah mengundurkan diri jadi Ketua DPP Golkar. Jadi kita sebutnya Karena politisi Golkar, begitu ya, Cak Nusron ya? Anggota DPR saja. Dari Partai Golkar. Oke, politisi Golkar lah saya sebutnya ya. Dan Guru Besar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mohtar. Selamat sore Mas Uceng. Selamat sore Mbak. Oke, saya mau ke Golkar terlebih dahulu. Ke politisi Golkar, ke Partai Golkar yang kemarin memberikan sinyal-sinyal dukungan terhadap dugaan ataupun usulan penundaan pemilu 2024. Mas Nusron, ini pada awalnya kita tahu ya bahwa Golkar itu sebelumnya tegas menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Kenapa kemudian sekarang tiba-tiba berubah sikap dan mempertimbangkan mendukung usulan itu, Cak Nusron? Ya, namanya juga mempertimbangkan kan karena ada aspirasi dari masyarakat. Itu kan muncul kemarin ketika Ketua Umum Golkar datang berdialog dengan petani kelapa sawit yang ada di Siak, Riau. Ya namanya orang usulan ya kemudian Ketua Umum Golkar mengatakan ya usulannya baik, akan kami bicarakan dengan teman-teman anggota MPR dan anggota DPR, dan akan kami diskusikan dengan anggota DPR dari fraksi-fraksi yang lain, dari partai-partai yang lain. Yang namanya orang usulan masa nggak boleh ada usulan. Yang namanya partai politik ya pasti mendengarkan usulan orang. Kita ini dipilih oleh orang. Ya kan, ya pasti kita dengarkan. Apakah nanti kemudian usulannya itu disetujui atau tidak disetujui? Ya itu semua adalah proses politik yang ada di dalam MPR nanti. Tapi kalau Golkar pasti akan mengambil keputusan itu sesuai dengan aras konstitusional. Kita akan mengikuti hal-hal yang diatur oleh konstitusi. Jadi kalau memang konstitusinya adalah 2 periode dan siklusnya 5 tahunan, kalau kemudian nanti dalam perkembangan ada aspirasi masyarakat untuk 3 periode atau kemudian pemilunya ditunda, diperpanjang menjadi 2 tahun, tentunya itu pun harus dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional. Kita tidak mungkin melaksanakan itu tanpa jalan konstitusional. Artinya sekarang ini belum ada keputusan resmi dari internal Partai Golkar mendukung penundaan pemilu, baru menyerap aspirasi saja, begitu ya? Ya namanya juga usulan kan gitu, baru diusulkan. Ketua Umum mendapatkan aspirasi dari masyarakat. Kalau keputusan resminya nanti akan diambil keputusan pada saat yang tepat, yaitu pada saat rapim atau saat keputusan mekanisme partai politik yang lain. Tapi saya kira semua pasti akan dibicarakan sesuai dengan aturan main yang ada, karena kita ini bernegara pasti semuanya itu menggunakan rule of the game-nya dalam proses demokrasi. Tapi sebagai anggota DPR, Anda setuju nggak kalau misalnya pemilunya ditunda? Kan nggak mengeluarkan uang untuk kampanye. Ya kan saya sudah sampaikan kemarin di media, kalau saya setuju. Secara pribadi Anda setuju ya sebagai anggota DPR? Iya, saya setuju saya. Iya, saya setuju sebagai anggota DPR. Nanti saya akan tanya kenapa Anda setuju dan apa landasan hukumnya. Saya mau ke Mas Sigit dulu. Mas Sigit, ini 3 partai koalisi pendukungnya Pak Jokowi, PKB, PAN, Golkar masih malu-malu katanya harus nanti memutuskan di saat yang tepat melalui forum Rapimnas mengusulkan penundaan pemilu. Nah, sikap Presiden Jokowi sebetulnya bagaimana? Tetap menolak atau mulai tergoda dengan usulan pendukungnya? Mas Sigit. Ya, terkait dengan aspirasi dari beberapa ketua umum partai, memang Presiden belum secara spesifik memberikan respon
atas isu tersebut. Oke. Tapi kita bisa memastikan bahwa sepanjang belum ada sikap baru atas isu jabatan 3 periode, sikap Presiden adalah sama, yaitu tidak menghendaki jabatan Presiden itu untuk 3 periode. Dan komitmen Presiden untuk menolak 3 periode itu kita bisa lihat pada beberapa agenda konstitusi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah terkait dengan penetapan jadwal pemilu 2024 yang sudah disepakati di 14 Februari 2024. Yang kedua juga dengan proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu yang juga sudah dilakukan. Artinya adalah bahwa Presiden sampai dengan saat ini tetap komitmen dengan periode masa jabatan 2 periode dan terus melakukan agenda-agenda yang mengarah pada pelaksanaan pemilu 2024. Oke, Mas Sigit, Anda mengatakan bahwa sikap Presiden sampai hari ini masih sama, menolak penundaan pemilu, menolak perpanjangan masa jabatan, sama seperti yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya. Tapi tadi Cak Nusron mengatakan bahwa ada aspirasi masyarakat yang berkembang, yang ditangkap oleh Partai Golkar, yang ditangkap oleh PKB, apalagi survei kepuasan terhadap Presiden Jokowi sangat tinggi, 75%. Presiden tidak tergoda untuk memperpanjang dengan dukungan publik yang sangat tinggi ini, Mas Sigit? Itu kan satu aspirasi, tapi kita juga harus melihat aspirasi dari yang lain. Ya. Misalnya kita melihat survei Carta Politika di Desember 2021 itu mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat kita tidak menginginkan periode jabatan 3 periode. Dan survei indikator juga mengatakan bahwa pemilu itu tetap, mayoritas pemilih kita tetap menginginkan pemilu dilaksanakan di tahun 2024. Artinya itu adalah sebuah aspirasi yang tentu Presiden tidak bisa melarang aspirasi-aspirasi itu. Nah, sampai dengan saat ini atas aspirasi-aspirasi itu adalah Presiden tetap ada komitmennya untuk tidak ingin jabatan 3 periode. Oke, saya mau tanya ke Mas Uceng. Mas Uceng, ini tadi Cak Nusron suara hatinya sebagai anggota DPR mengatakan bahwa dia setuju kalau kemudian ada penundaan pemilu karena tentu saja itu akan menguntungkan untuk seluruh anggota DPR di tanah air, anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota, dan untuk Presiden serta para kabinetnya. Tapi menurut Anda apakah kemudian ada celah untuk menunda pemilu atau perpanjangan masa jabatan, Mas Uceng? Kalau mau tentu saja orang berhak untuk mau ya, siapapun berhak untuk mau. Tapi kalau kita lihat pada konstruksi ketatanegaraan, jelas di Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa masa jabatan itu adalah mengikuti agenda ketatanegaraan yang strict 5 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun mau dicari caranya, menurut saya tetap harus bicara pada koridor konstitusional. Dalam artian kalau mau mengubah masa jabatan atau mau memperpanjang masa jabatan atau mau melakukan penundaan terhadap pemilu, maka yang paling mungkin adalah membuka dulu katupnya di dalam Undang-Undang Dasar. Dan membuka katupnya dalam Undang-Undang Dasar itu pun tidak sederhana, karena saya selalu mengatakan bahwa harus ada alasan konstitusional untuk mengubah Undang-Undang Dasar dan harus ada kondisi konstitusional yang menghendaki perubahan tersebut. Itu dua hal yang berbeda tentu saja. Tapi pada saat yang sama, menurut saya, misalnya kalau kita bicara soal apa alasan perubahan konstitusi untuk memperpanjang, tentu itu harus alasan konstitusional yang tertera secara langsung ya, atau bisa menjadi alasan yang memang konstitusional dan tidak bisa ditolak. Misalnya begini, kalau bicara dari titik karena dukungan publik, saya pikir hampir tidak ada presiden yang mengalami second period, ya, itu tidak mengalami dukungan publik yang tinggi. SBY pun mengalami hal yang sama. Ya. Isu soal tiga periode juga terjadi ketika SBY di akhir masa SBY, tapi SBY kemudian melakukan penolakan secara baik. Begitu juga di agenda berbagai tradisi sistem presidensial di Amerika. Ronald Reagan sangat
sangat tinggi popularitasnya sehingga dia kemudian didorong-dorong dan digadang-gadang untuk menjadi 3 periode. Jadi kalau hanya berdasarkan dukungan publik, menurut saya itu bukan alasan konstitusional sebenarnya. Yang kedua, kalau alasannya adalah pandemi, saya sih pikir bahwa harusnya yang dipikirkan oleh negara ini adalah mengubah konstruksi mekanisme dan tata cara pemilihan, cara memilih dibanding kemudian menunda pemilu. Ya, kalau misalnya di beberapa negara yang mereka pilih itu adalah mengubah mekanisme pemilihan, jadi mempermudah, misalnya dengan elektronik, misalnya dengan kartu pos, misalnya dengan berbagai terobosan yang membuat orang tetap bisa memilih walaupun di masa pandemi misalnya. Nah sayangnya anggota DPR dan pemerintah sendiri tidak mau mengubah undang-undang pemilu sama sekali. Padahal kalau memang mau mengantisipasi kemungkinan COVID menjadi alasan untuk penundaan, harusnya yang dilakukan itu adalah memperbaiki undang-undang pemilu. Nah yang ketiga lagi misalnya apa? Saya nggak tahu, kalau krisis ekonomi misalnya, taruhlah misalnya ada suatu kondisi krisis akibat Ukraina berantem dengan Rusia lalu kemudian terjadi perang dunia ketiga dan lain-lain sebagainya, ya memang tentu saja ada kondisi-kondisi objektif, misalnya di Indonesia tidak bisa diadakan pemilu, tapi kan harusnya masuk ke konstruksi konstitusional dalam artian kalau itu diterjemahkan dalam keadaan bahaya, maka dia masuk dalam konstruksi pasal 12 Undang-Undang Dasar. Artinya yang saya mau bilang, ya Anda kalau mau mengubah itu, mau memperpanjang itu, ada konstruksi Undang-Undang Dasar yang harus diubah dulu. Harus dijelaskan dengan detail di sana, baru kemudian silahkan melakukan itu. Tetapi pertanyaan paling mendasar, apa alasan Anda sebenarnya untuk mengubah Undang-Undang Dasar dan melakukan perpanjangan misalnya masa jabatan? Kita akan bahas nanti lebih panjang ya soal landasan hukum dan juga mekanismenya. Tapi saya mau tanya dulu ke Cak Nusron. Cak Nusron, ini berbagai pihak meyakini salah satunya adalah Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Abdul Muti ini mengatakan bahwa ada kekuatan besar yang menekan dan melobi para ketua umum, termasuk ketua umum Anda, sehingga menyampaikan usulan penundaan pemilu. Apakah kemudian kekuatan ini datangnya dari orang di sekitarnya Presiden? Anda mendengar juga bahwa memang ada kekuatan yang menekan ketua umum Anda, Cak Nusron? Yang namanya Sekum PP Muhammadiyah itu nggak boleh suudon, Mbak. Ya kan. Jadi kita itu lihat apa yang disampaikan saja. Kalau soal ada tekanan atau tidak tekanan, saya nggak mau suudon. Tapi yang jelas bahwa faktanya sekarang Ketua Umum PKB sudah mengusulkan. Ketua Umum PAN sudah mengusulkan. Ketua Umum Golkar mendapatkan aspirasi yang deras dan sedang mempertimbangkan untuk diusulkan. Dan memang Ketua Umum Golkar sudah melakukan proses diskusi di internal untuk itu. Jadi kita tidak usah mengandai-andai ada tekanan-tekanan kayak malaikat aja ini. Sok tahu apa yang terjadi di luar metafisika yang kita ketahui. Kalau tekanan kita tidak mau seuzon menurut Cak Nusron, tapi kalau lobby dari orang-orang di sekitarnya Pak Jokowi ini masa tidak ada kepada ketua umum Anda? Ketua umum partai paling besar nomor 2 loh di Republik ini, tidak ada lobby sama sekali. Ya namanya politik itu kan soal lobby biasa, lobby kan tidak hanya untuk urusan ini. Tapi yang jelas bahwa kesadaran untuk mengusulkan ini datang dari berbagai pihak. Tentunya tidak lembaran kosong tanpa alasan yang konkret dan jelas yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Uceng tadi. Tentunya semuanya juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan dalam rangka kepentingan kelanjutan bangsa dan negara ini dalam konteks kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Yang kedua tentunya sekali lagi kita juga tidak ingin keluar dari aras koridor konstitusional. Nah, tinggal kita perdebatannya adalah sejauh mana tingkat urgensi keberlanjutan dalam konteks kehidupan kenegaraan dan kebangsaan itu, atau tadi yang disampaikan oleh Profesor Uceng tadi adalah narasi argumentasi sejauh mana kondisi yang membutuhkan ini ditunda itu sejauh mana.
Itu kan masing-masing mempunyai pandangan subjektivitas. Baik. Uceng punya pandangan subjektivitas sendiri, kami punya pandangan subjektivitas sendiri, dan sebagainya. Ini kan kemudian bergulir di masyarakat. Dan tentunya endingnya adalah proses politik. Dan saya kira untuk membincangkan masalah ini bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang kemudian harus kita hindari. Tapi kita biasa saja untuk menyampaikan diskusi terbuka soal ini. Soal nggak setuju biasa, ada yang setuju biasa. Namanya juga pendapat dan usulan gitu. Oke. Nanti kita akan tanya tanggapan istana seperti apa dengan adanya lobby-lobby yang mungkin dilancarkan kepada para ketua umum partai. Tadi sudah disampaikan oleh Cak Nusron, Mas Sigit, tapi jangan dijawab dulu, kita harus jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Tadi saya sudah tanya ke Cak Nusron, diakui ya bahwa tidak ada tekanan tapi ada lobby, namanya juga proses politik begitu ya. Nah Mas Sigit, saya mau tanya ya, dari lingkaran istana bagaimana kemudian membantah tuduhan bahwa tidak ada sama sekali yang bermain melobi, menekan partai-partai ataupun ketua umum partai politik ini, karena kalau dilihat ya, ini banyak sekali yang mempertanyakan bagaimana mungkin 3 ketua umum partai besar bicara penundaan pemilu dalam waktu bersamaan dan narasinya hampir sama kalau tidak ada lobby, tidak ada tekanan atau tidak ada desain dari istana. Mas Sigit. Iya. Kalau dugaan itu ada, tentu agenda-agenda konstitusi untuk mempersiapkan pemilu 2024 tidak dilakukan gitu. Akan ada proses delay atau menghambat upaya pelaksanaan pemilu 2024. Gitu. Tetapi yang kita lihat bersama-sama, agenda untuk menuju pemilu 2024 itu dijalankan dan dipersiapkan dengan baik. Jadi dan kalaupun ada tadi semacam tim, tentu itu saya tidak yakin itu adalah bagian dari apa yang dikehendaki oleh Presiden, karena Presiden telah berulang kali menyampaikan tidak ingin untuk periode jabatan yang ketiga. Jadi barangkali itu adalah sebuah klaim yang disampaikan untuk memperkuat keinginan-keinginan dari pihak-pihak tertentu. Sebuah klaim yang mungkin dilontarkan oleh pihak-pihak yang ingin mempertahankan kekuasaan begitu ya. Nah, Mas Uceng, kalau misalnya dilihat ya, apakah Anda sebagai seorang akademisi kemudian percaya begitu saja kalau 3 orang ketua umum ini bicara ke depan publik, tidak ada yang mendesain, tidak ada yang menekan, tidak ada yang melobi seperti itu? Ini murni bahwa mereka hanya menyerap aspirasi, apakah semudah itu, Mas Uceng? Iya, kita tidak pernah bisa memastikan ya. Tapi kalau bicara soal ada asap dan ada api, biasanya memang ada korelasinya. Apakah itu tekanan, apakah itu adalah masukan, apakah itu aspirasi, itu soalan lain. Tapi di lain sisi yang paling penting diingatkan memang adalah bahayanya bermain-main dengan masa jabatan dan perpanjangan. Kalau kita lihat misalnya ya, dalam tradisi negara-negara sub-Sahara atau kemudian negara-negara yang kesannya jauh dari demokratis, itu yang bermain-main dengan masa jabatan itu di ujungnya selalu mengalami problem. Ya, termasuk misalnya Guinea yang akhirnya di ujungnya ketika diperpanjang masa jabatan presidennya, lalu kemudian di ujungnya akhirnya diambil alih oleh militer. Nah, maksud saya adalah agenda memperpanjang ini, apapun alasan dibaliknya, memang harus diperhatikan betul-betul. Karena bermain-main dengan agenda, baik dengan konsep termism 3 periode ataupun menunda pemilu dengan perpanjangan, itu sangat mungkin membuka keran lain, sangat mungkin membuka problem-problem lain. Yang kedua, kalau kita mau perhatikan sebenarnya agenda yang mungkin selain agenda mengubah undang-undang dasar, sebenarnya agenda-agenda yang kemungkinan inkonstitusional. Misalnya seperti dengan dekret, misalnya seperti dengan memaksakan perubahan undang-undang pemilu untuk kemudian
mengadopsi kemungkinan untuk penundaan. Padahal itu tentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi maksud saya adalah kalau kita lihat koridornya, koridor Undang-Undang Dasar yang koridor konstitusionalnya yang tersisa itu adalah mengubah Undang-Undang Dasar, dan ini harus ada alasan konstitusionalnya. Sedangkan di luar itu sebenarnya alasan-alasan yang tidak konstitusional, ya, alasan-alasan yang bisa mencetuskan sesuatu yang jauh dari kesan konstitusional. Dan ini yang terakhir menurut saya yang penting. Saya ingin mengatakan bahwa ya memang proses agenda politik adalah hal-hal yang tidak bisa dinafikan dalam proses bernegara. Tetapi Mbok ya jangan satu-satunya menjadi sandaran. Kita bicara soal negara dan kita serius di negara ini ya. Jadi bukan sekedar berbasis pada politiknya, tapi di situ ada agenda konstitusional, ada konsep negara hukumnya, ada kemudian etika konstitusionalnya, ada etika bernegaranya. Dan saya kira penyampaian Jokowi yang pernah mengatakan bahwa tegak lurus dengan konstitusi, tidak tergoda dengan segala perpanjangan masa jabatan, itu menurut saya adalah hal yang baik dan harus diingatkan kembali kepada Pak Jokowi. Oke, semoga Pak Jokowi tidak lupa terhadap janjinya itu ya. Saya mau tanya lagi ke Cak Nusron. Cak Nusron, kalau melihat konstelasinya saat ini di DPR kan baru 3 ya, Golkar, kemudian PKB dan juga PAN yang menyatakan dukungan terhadap penundaan pemilu, sementara partai-partai lain, Gerindra belum bersikap, PDIP sudah menolak, Nasdem juga menolak, Demokrat menolak, PKS menolak, sementara P3 juga belum menunjukkan sinyal, tapi kemungkinan besar akan mendukung. Nah, dengan konstelasi masih ada 3 partai besar, PDIP, Gerindra, kemudian Nasdem yang belum mau bergabung, apakah kemudian Golkar akan melobi partai-partai lain dan meyakinkan presiden yang sikapnya masih tetap menolak untuk berubah arah, mendukung usulan penundaan dan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 karena hanya itu satu-satunya cara? Ya, pertama tentunya kita menghormati dan mengapresiasi sikap partai-partai lain. Tetapi sejalan dengan itu nanti kita lihat gelombang usulan dari masyarakat kayak apa. Kemudian yang namanya politik itu pasti akan ada komunikasi. Tentunya komunikasi dengan partai-partai politik yang lain, lebih-lebih dengan PDIP, dengan Gerindra, kemudian dengan Nasdem, dengan P3 yang sama-sama mempunyai ikatan di dalam bangunan koalisi pemerintahan kali ini. Tentunya itu bukan sesuatu yang tabu untuk dilakukan, bahkan sebuah keniscayaan dilakukan dalam sebuah hidup dalam berbangsa dan bernegara. Termasuk dengan kekuatan partai politik yang saat ini belum ada kesempatan bergabung dengan pemerintahan, seperti partai PKS sama partai Demokrat, tentunya juga akan ada pembicaraan. Pelan-pelan pasti akan sampai pada pembicaraan. Yang paling penting adalah bahwa usulan ini kita resapin dan kita gulirkan, dan tentunya yang perlu kita garis bawahi adalah jalan untuk melaksanakan penundaan pemilu itu bukan jalan yang barbarian, jalan yang kemudian ademokratis, tapi tentunya tetap jalan konstitusional yang kita lakukan. Nah, apakah pintunya itu lewat TAP MPR, apakah pintunya lewat mengamandemen keputusan atau amandemen konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, tentunya ini adalah sebuah pilihan-pilihan yang tidak akan menimbulkan kontroversi dalam konteks bangunan hukum tata negara kita. Disitulah kita membutuhkan masukan-masukan dari para akademisi dan ahli hukum tata negara seperti Profesor Uceng. Baik, tahan dulu di situ, Cak Nusron. Untuk melakukan itu. Mas Uceng, memangnya ada cara lain ya selain tidak mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945? Ada cara lain, ada celah lain? Sebenarnya kalau dikatakan mencari-cari cara ya bisa banyak caranya kan. Misalnya termasuk mengubah undang-undang pemilu. Di undang-undang pemilu kan sebenarnya sudah ada konsep pemilu lanjutan misalnya ya. Tapi pemilu lanjutan itu kan dalam spesifikasi tertentu, misalnya bencana alam dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau mau dimodifikasi dari itu sebenarnya mungkin. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa jangan lupa cantolan undang-undang pemilu ini sendiri adanya di undang-undang dasar. Jadi kalau sekedar mengubah undang-undang pemilu sebenarnya jauh dari kesan cukup.
karena di situ ada masa jabatan di dalam Undang-Undang Dasar, ada proses kepemiluan 5 tahunan di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi ya memang akan ada kemungkinan komplikasi kalau hanya sekedar mengubah Undang-Undang Pemilu saja. Termasuk misalnya kalau mengeluarkan tindakan-tindakan yang yang sering dikatakan ekstra konstitusional itu, misalnya dengan dekret, ya, dan itu tentu berbahaya ya, kayak memuncak luka lama ya, dekret presiden yang dulu pernah dilakukan dan mengalami banyak catatan dan penolakan. Nah, termasuk hal-hal yang lainnya menurut saya nyaris tidak mungkin ada ya. Kalau TAP MPR sendiri, ya TAP MPR tidak punya kewenangan mengeluarkan TAP lagi sekarang. Jadi mau tidak mau harus berputar caranya MPR, harus menghidupkan kembali TAP MPR, baru kemudian boleh mengeluarkan TAP MPR lagi. Jadi tetap aja harus mengubah Undang-Undang Dasar, kan dalam Undang-Undang Dasar tidak ada lagi kewenangan mengeluarkan TAP. Artinya apa begini, kalau mau cari-cari caranya, sebenarnya bisa dicari-cari. Ya, yang namanya orang seringkali memang bisa berpikir mencari-cari. Tapi baik cara yang konstitusional, itu pasti perdebatannya panjang, karena cukupkah alasan konstitusionalnya itu tidak, itu perdebatannya. Apalagi cara-cara yang tidak konstitusional, pasti perdebatannya jauh lebih panjang. Kalau mau mencari-cari cara, pasti ada caranya. Namanya juga proses politik. Saya mau tanya terakhir ke Mas Sigit, jika nanti partai politik bisa mencapai konsensus, kesepakatan politik tercapai, kemudian akhirnya Golkar berhasil melobi partai-partai lain, menginginkan amandemen konstitusi untuk penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, apakah kemudian Presiden akan tetap menolak atau ikut keputusan politik? Mas Sigit? Ya, tentu kita tidak bisa berandai-andai ya. Kita berpegang saja pada apa yang sudah pernah disampaikan oleh Presiden. Bahwa Presiden tidak ingin jabatan 3 periode. Itu satu fondasi yang kuat untuk tidak menafsir terlalu luas atau kita berpikir terlalu liar atas isu atau aspirasi tentang perpanjangan masa jabatan ini. Nah, tentu ini menjadi concern dari kami bahwa sebaiknya hal-hal yang justru menjadikan konsolidasi kita untuk menghadapi situasi-situasi sulit saat ini itu tidak terus didorong dan kita fokus pada persoalan-persoalan yang saat ini ada. Baik. Kita tunggu nanti bagaimana respon dari Presiden Jokowi. Kita berharap bahwa Presiden segera tampil ke publik bersuara menegaskan sikapnya tentang usulan dari partai-partai koalisinya yang menginginkan penundaan pemilu. Apakah Presiden masih sama sikapnya atau mungkin masih berbeda? Sekali lagi kita berharap Presiden Jokowi tetap memegang teguh janjinya menolak perpanjangan masa jabatan Presiden dan pemilu tetap berlaku ataupun dilangsungkan pada tahun 2024. Terima kasih sekali 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada politisi Golkar Nusron Wahid, kemudian ada Guru Besar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mohtar dan tenaga ahli utama Deputi 5 KSP Mas Sigit Pamungkas. Sehat selalu Bapak-bapak, terima kasih sudah bergabung pada sore hari ini. Mas Sigit, Mas Nusron. Ya, Beb, gimana Beb? Kondisi pengungsian dan cuaca yang tidak menentu membuat para pengungsi gempa Pasaman Barat, Sumatera Barat mulai banyak yang sakit. Simak informasi selengkapnya usai jeda.